Mengapa umat mudah tertipu oleh figur yang religius? Masalah utamanya bukan hanya pada pemimpin yang berkuasa, tapi pada masyarakat yang mendukungnya tanpa kemudian memiliki landasan pemikiran yang kuat. Banyak dari umat Islam hari ini menaruh harapan besar pada sosok penguasa yang tampak religius, berjenggot misalnya, berbicara dengan slogan-slogan yang islami misalnya, atau bahkan kemudian mengutip ayat dan hadis. Mereka percaya bahwa penampilan dan kata-kata cukup menjadi bukti keimanan dan kebenaran. Namun, sejarah kemudian berulang. Setelah beberapa tahun, terbongkar sudah bahwa sebagian dari mereka hanyalah alat dari kepentingan asing yang kemudian menjalankan kebijakan yang merugikan umat dan tunduk pada tekanan global. Anehnya, umat kembali terpesona oleh figur baru yang tampil dengan wajah yang religius lainnya, tanpa belajar dari pengalaman sebelumnya. Lalu di mana letak kesalahannya? Kesalahan bukan hanya pada pemimpin yang dipilih, tetapi setidaknya pada 3 hal. Yang pertama yaitu adalah masyarakat yang tidak dibesarkan dengan pendidikan Islam yang berbasis pada pemikiran. Yang kedua, masyarakat yang tidak memiliki kerangka intelektual untuk kemudian menimbang manusia, peristiwa, dan sistem secara kritis. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang mudah terpengaruh oleh simbolisme agama tanpa memahami substansinya. Sejatinya kaum muslimin harus menyadari bahwa agama bukan sekedar hafalan ayat atau bahkan slogan belaka. Ia adalah sebuah sistem pemikiran yang mendalam tentang manusia, kehidupan, dan alam semesta. Tanpa pemahaman ini, umat akan terus menjadi korban propaganda, baik yang datang dalam bentuk jas dan dasi, ataupun kemudian yang lainnya yaitu dalam bentuk surban dan jenggot. Setidaknya terdapat 3 hal yang menyebabkan kaum muslimin sering tertipu pada simbolisme agama. Yang pertama yaitu Islam diwarisi secara budaya, bukan dipelajari secara sadar dan mendalam. Yang kedua, pendidikan agama seringkali tidak mengajarkan logika, analisis, dan spesialisasi yang mendalam terhadap suatu ilmu. Kemudian yang ketiga adalah akibatnya umat mengira bahwa niat baik dan semangat sudah lebih dari cukup, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita memahami ilmu dan wawasan tertentu secara mendalam. Di sisi lain, kaum muslimin harus memahami bahwa kebangkitan kaum muslimin harus dimulai dari yang pertama, penilaian manusia berdasarkan pada prinsip dasar yang dipegangnya, bukan sekedar pada penampilan yang tampak darinya. Yang kedua, Islam harus dipahami sebagai sebuah sistem hidup yang menyeluruh, bukan sekedar simbolisme belaka. Umat juga harus kembali kepada pemahaman bahwa mempelajari Islam haruslah dimaksudkan dalam rangka menerapkannya secara komprehensif, bukan parsial. Akhir kata, tanpa pemahaman atas hal-hal yang kami sebutkan di atas, umat akan terus tertipu oleh figur yang tampak religius, tetapi kemudian bekerja untuk musuh-musuh Islam. Semoga kita terhindar dari simbolisme dalam politik yang kami maksudkan.